Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib saling bertemu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah misteri yang tak banyak orang berani membicarakannya. Cerita ini tentang pesugihan tebar uang. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan kamu hanya akan menemukannya di Jejak Mbah Sukondo. Setelah ayahnya meninggal secara misterius, Damar, seorang pemuda desa yang hidup pas-pasan, mulai menemukan uang bertebaran di jalan pulang dari ladang. Awalnya dianggap rezeki nomplok, tapi desa mulai diguncang oleh kejadian-kejadian aneh. Warga yang menemukan uang serupa mengalami nasib buruk, kehilangan anak, sakit mendadak, atau bahkan mati mendadak. Desas-desus tentang pesugihan tebar uang mulai beredar. Konon, itu adalah bentuk perjanjian dengan makhluk gaib. Uang akan datang dengan mudah, asal bersedia membayar harga yang tak terlihat. Damar pun dihadapkan pada pilihan sulit menghentikan semuanya dan hidup miskin, atau terus menerima uang sambil menanti gilirannya membayar tumbal yang sudah ditentukan. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Lawu, hidup seorang pemuda bernama Damar. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi menyimpan banyak cerita yang hanya dibisikkan di antara bisik angin dan nyanyian malam. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar bertani, dan sisanya menggantungkan hidup dari hutan yang menyelimuti sisi gunung. Sore itu, angin berhembus lembut ketika Damar memanggul cangkulnya pulang dari ladang milik Pak Joyo. Ia menyusuri jalan setapak yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan bayangan pohon bambu yang menjulang di kanan kiri. Langkahnya terhenti. Di depannya, berserakan 5 lembar uang 50 ribuan, tergeletak begitu saja di tanah kering yang retak. Tak ada satupun jejak kaki, tak ada suara. Siapa yang buang uang segini banyak? Gumamnya pelan. Alisnya mengernyit, antara bingung dan penasaran. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada siapapun, lalu buru-buru memungut uang itu dan menyelipkannya ke saku celana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa senang yang tak bisa ia tolak. Malam itu, di dapur rumah panggung yang sudah tua, ibunya, Bu Darmi, sedang menanak nasi di tungku batu. Ia memutar tubuh ketika Damar datang membawa sekantong beras dan sebungkus kecil daging sapi. "Loh, kamu dapat uang dari mana, Mar?" tanyanya sambil mengaduk sayur lodeh di panci. "Dikasih bonus sama Pak Joyo. Katanya ladang kita paling rapi hari ini," jawab Damar cepat, menunduk. Itu adalah kebohongan pertamanya. Bu Darmi tersenyum tipis, matanya lega tapi lelah. Ia tidak curiga, hanya bersyukur malam itu ada lauk lebih dari biasanya. Tapi di luar rumah mereka, di bawah pohon randu tua yang berdiri di ujung halaman, seekor burung hantu bertengger diam. Matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah Damar, seolah menunggu sesuatu. Sejak malam itu, kehidupan Damar dan Bu Darmi perlahan berubah. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok, Damar sudah bangun. Bukan untuk ke ladang, tapi karena rasa gelisah yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Sesuatu terasa tidak beres. Di dapur, ibunya tengah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. Wajahnya tampak cerah, tidak seperti biasanya. "Mar," ibu mikir, "kamu tuh kayaknya bawa berkah." "Ya, udah 2 hari ini dapur kita nggak kekurangan," ucap Bu Darmi sambil menghidangkan sarapan di atas tampah bambu. Damar tersenyum kaku. Ia tidak menjawab. Yang ada di pikirannya hanya satu. Tadi malam ia kembali menemukan uang. Kali ini jumlahnya lebih banyak dan lebih aneh. Uang itu muncul tiba-tiba di jalan pulang. Tidak hanya berserakan, tapi tersusun rapi seperti menuntunnya. Seolah ada yang sengaja meletakkan, menunggu dia mengambilnya. Damar menggenggam sendok nasi erat-erat. "Bu, kalau ada orang tiba-tiba nemu uang di jalan, terus uangnya banyak, itu menurut ibu gimana?" Bu Darmi menoleh. "Kamu nemu uang lagi?" Damar terdiam. Ibunya mendesah pelan.
Rezeki itu haknya Allah, Mar. Tapi kalau sesuatu terasa aneh, ya kamu harus lebih hati-hati. Kadang setan pun bisa menyamar jati rezeki. Malam harinya, Damar tak bisa tidur. Ia berdiri di teras rumahnya, menatap langit yang digulung kabut tipis. Udara dari arah Gunung Lawu dingin, menusuk. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di jalan kecil depan rumahnya. Pelan, menyeret. Damar menahan napas. Siapa yang lewat tengah malam begini? Ia mengintip dari celah pagar bambu. Seorang lelaki tua, bungkuk, mengenakan caping lebar dan membawa karung goni di punggungnya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi suaranya berat dan bergema seperti dari dalam gua. Kau sudah mengambil, maka bersiaplah untuk memberi. Damar mundur setapak. Keringat dingin mengalir di punggung. Siapa kau? Tapi lelaki itu sudah hilang, secepat kabut yang terhapus angin. Keesokan paginya, berita mengejutkan datang. Anak bungsu Pak Joyo hilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya ditemukannya satu hal, selembar uang 50.000 yang basah oleh embun pagi, tergeletak di depan pintu rumahnya. Damar menatap uang itu saat ikut membantu warga mencari di ladang. Hatinya mencelos. Itu uang yang sama. Uang yang terus muncul di jalannya. Uang yang ia pikir hanya kebetulan. Dan tiba-tiba ia sadar. Setiap uang yang ia temukan selalu diikuti hilangnya sesuatu dari orang di sekitarnya. Dan kini, ia mulai bertanya-tanya. Berapa lama lagi sebelum tumbal berikutnya adalah dia sendiri? Atau ibunya? Desa kecil di lereng Gunung Lawu mendadak diliputi ketakutan. Setelah anak Pak Joyo menghilang tanpa jejak, warga mulai saling berbisik. Orang-orang yang sebelumnya cuek kini menatap satu sama lain dengan curiga. Damar merasa udara di desa semakin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hati. Pagi itu, saat Damar duduk di bel bambu depan rumah, seseorang datang menghampiri. Langkahnya pelan, dibantu tongkat kayu tua. Mbah Warti, gumam Damar, berdiri kaget. Mar, ikut Mbah sebentar. Kita perlu bicara? Ucap perempuan tua itu, suaranya berat tapi penuh keyakinan. Damar sempat ragu. Orang-orang bilang Mbah Warti bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ada yang bilang dia dulunya penolak bala. Ada juga yang bilang dia pawang hujan. Tapi semua sepakat. Dia bukan orang sembarangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Damar mengikuti langkah Mbah Warti menuju rumah kayunya yang berada di pinggir hutan kecil. Begitu sampai, Mbah Warti menyalakan dupa dan duduk bersila di depan tungku tanah liat. Aroma kemenyan langsung memenuhi ruangan. Mar, kamu udah nginjek jalan yang gak bisa kamu mundurin begitu aja? Ucap Mbah Warti lirih. Damar mengernyit. Saya nggak ngerti, Mbah. Saya cuma nemu uang di jalan. Saya kira itu rezeki. Rezeki itu nggak pernah bikin orang lain celaka. Nak, suara Mbah Warti mulai bergetar. Itu bukan uang biasa. Itu uang dari pokong penebar. Dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada juga yang main pesugihan begitu. Uangnya selalu muncul tiba-tiba, tapi satu persatu orang di sekitarnya hilang. Damar menelan ludah. Kenapa saya? Saya nggak pernah minta pesugihan. Kamu mungkin nggak minta, tapi kamu mengambil. Dan itu cukup, karena perjanjiannya bukan pakai kata-kata, tapi pakai tindakan. Sekali kamu ambil uang itu, kau sudah terikat. Damar menggeleng cepat. Terus saya harus ngapain? Saya nggak mau ada yang kenapa-kenapa lagi. Saya takut, Mbah. Mbah Warti menatapnya lekat-lekat. Tumbal sudah dipilih, Damar. Kalau kamu nggak mau kehilangan orang yang kamu sayang, kamu harus balikin semuanya. Dan kamu harus berani lihat siapa yang nyebar uang itu di malam hari. Berani, lihat. Damar menunduk, tubuhnya gemetar. Kalau saya takut, Mbah Warti menatapnya dalam-dalam, lalu bicara lirih. Kalau kamu takut, maka kamu akan kehilangan ibumu. Malam itu, Damar duduk diam di depan rumahnya. Langit gelap, tanpa bintang. Ia sudah memutuskan. Kali ini, ia tak akan lari. Lalu, dari kejauhan, suara langkah itu kembali terdengar. Pelan, berat, menyeret, dan di tengah kabut, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Topi capingnya masih sama. Karung guni masih di punggungnya. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Angin malam dari arah Gunung Lawu berembus kencang.
Pohon randu tua di halaman rumah Damar berderak seperti ingin tumbang. Langit kelam. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara burung malam. Hening yang mencekam. Damar berdiri di depan rumahnya, hanya mengenakan jaket tipis dan menggenggam sebuah senter tua. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Langkah itu terdengar lagi. Seret, seret, seret. Lalu dari balik kabut, sosok lelaki bercaping muncul. Tubuhnya bungkuk, membawa karung goni yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Tapi kali ini, Damar tidak mundur. Ia menyalakan senternya dan menyorotkan ke arah wajah sosok itu. Kilatan cahaya menyentuh wajahnya, dan Damar membeku. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, penuh jahitan hitam seperti bekas dijahit kasar. Matanya kosong, hanya 2 lubang gelap dalam. Mulutnya menganga, dan dari celah bibirnya, keluar selembar uang lusuh yang terlipat rapi. Sudah kamu ambil, sekarang bayar. Suaranya berat, seperti suara 3 orang berbicara bersamaan. Damar mundur 1 langkah. Aku nggak mau. Ambil aja uangnya. Aku mau semuanya kembali kayak dulu. Tapi makhluk itu tidak peduli. Ia membuka karungnya perlahan. Dari dalamnya, keluar suara tangisan. Suara anak kecil. Damar terpaku. Itu suara anak Pak Joyo. Dia masih hidup, tanya Damar. Panik. Makhluk itu menoleh perlahan. 1. Baru 1. Masih kurang. Damar merasa lututnya lemas. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya, dan dari ujung jari-jarinya, jatuhlah puluhan lembar uang 50 ribuan, beterbangan, bertebaran di tanah. Uang itu seakan hidup, melayang seperti daun, lalu jatuh mengelilingi kaki Damar. Terima. Atau ibumu yang kami ambil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang rumah. Damar! Itu suara Bu Darmi. Damar langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju suara itu. Tapi ketika ia tiba di dapur, ibunya tidak ada. Yang ada hanya lantai tanah yang basah dan lembaran uang yang basah oleh air, menempel di dinding. Dan di tengah dapur, berdiri Mbah Warti dengan mata merah, memegang sikat ilalang dan dupa. Cepat, Damar. Dia udah milih ibumu. Kamu harus pilih. Lawan. Atau selamanya jati bagian dari pesugihan ini. Malam itu, Damar membuat pilihan. Ia bertekad tak akan membiarkan ibunya jati tumbal. Ia akan lawan pesugihan itu, bahkan jika itu berarti ia harus masuk ke dunia yang tidak semua manusia bisa keluar darinya lagi. Rumah Damar berubah sunyi. Dupa yang dibawa Mbah Warti mengepul tebal, memenuhi setiap sudut dapur. Asapnya membentuk pusaran, seperti membuka celah tak kasat mata di antara dunia nyata dan dunia yang lain. Mbah Warti berdiri dengan tenang, menggenggam seikat ilalang yang sudah dibakar ujungnya. Di depannya, Damar duduk bersila. Wajahnya penuh kebimbangan dan ketakutan. Kamu yakin? Tanya Mbah Warti pelan. Damar mengangguk. Saya harus nyelamatin ibu. Walau harus melangkah ke tempat paling gelap sekalipun. Mbah Warti menarik napas panjang, lalu mengangguk. Kalau begitu, tutup matamu. Dan jangan buka sampai aku bilang. Damar memejamkan matanya. Mbah Warti mulai membaca mantra. Suaranya lirih, tapi bergetar kuat. Bahasa yang tak dimengerti Damar, tapi terasa seperti membuka pintu di dalam pikirannya. Damar mulai merasa tubuhnya ringan, seperti melayang. Tiba-tiba semuanya senyap. Tak ada suara, tak ada rasa, tak ada tanah di bawahnya. Ketika Damar membuka mata, ia sudah berada di tempat yang bukan dunia. Langit merah darah, pohon-pohon hitam seperti arang, udara dingin tapi menusuk seperti pisau. Jalanan tanah membentang di depan, penuh lembaran uang yang berterbangan tanpa arah. Damar melangkah perlahan. Di kejauhan, terdengar suara tangisan dan suara-suara tertawa yang bukan dari manusia. Ibu, panggilnya, suaranya bergetar. Lalu tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan hitam besar, setinggi pohon kelapa, dengan wajah tertutup uang yang menempel di seluruh kepalanya. Makhluk itu menatap Damar dengan mata menyala dari balik lembaran uang yang menutupi mukanya. Kau datang untuk mengambil yang sudah jati milik kami? Damar mundur 1 langkah, tapi kemudian menguatkan diri. Dia ibu saya. Saya yang ambil uang itu. Biarkan dia pergi. Ambil saya kalau perlu.
Makhluk itu tertawa. Tawa yang menggema seperti suara ribuan koin logam jatuh bersamaan. Tumbal bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang paling berarti. Tiba-tiba, tanah di sekitar Damar terbuka, dan tangan-tangan pucat mencuat dari dalamnya, mencoba menarik kakinya ke bawah. Damar, suara Mbah Warti terdengar samar dari kejauhan. Cari cahaya. Di tengah dunia, mereka selalu ada jalan keluar asal kamu gak terjebak oleh ketamakan. Damar menoleh. Di kejauhan, ada cahaya kecil seperti lentera tua berkedip pelan di antara kabut merah. Ia berlari, melompati tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Suara tangisan, jeritan, dan tawa mengiringinya sepanjang jalan. Tapi ia terus berlari, terus memanggil, "Ibu," dan akhirnya ia sampai di depan sebuah pohon besar. Di bawahnya, seorang perempuan terikat akar-akar hitam, tubuhnya lemah. "Bu Darmi." "Ibu." Damar mendekapnya, mencoba melepaskan lilitan akar yang seperti hidup. "Maafin Damar, Bu. Maafin Damar." Bu Darmi membuka matanya perlahan. "Kamu datang." Nah, lalu suara berat kembali terdengar. "Ambil dia, dan kau akan meninggalkan bagian dari jiwamu di sini selamanya." Damar menatap ibunya, lalu memejamkan mata. "Kalau itu harga yang harus saya bayar, saya rela." Ia memeluk ibunya erat, dan seketika cahaya dari lentera menyala terang, menelan mereka berdua. Damar terbangun di depan tungku dapur. Peluh membanjiri tubuhnya. "Ibu!" serunya panik. Lalu, ia mendengar suara dari kamarnya. "Mar, kamu kenapa teriak-teriak?" Damar berdiri terhuyung dan masuk ke kamar. Bu Darmi berdiri di sana. Sehat, lengkap, dengan wajah bingung. Damar menangis. Ia berlari memeluk ibunya, tak peduli tubuhnya gemetar dan bajunya basah. "Damar, kamu mimpi buruk, ya?" Damar tak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Ia baru saja pulang dari tempat yang seharusnya tak pernah dikunjungi manusia. Dan sejak malam itu, tak ada uang misterius lagi yang muncul. Tapi Damar tahu, harga dari semuanya belum benar-benar lunas. Setelah malam itu, Damar menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia kembali bekerja di ladang, membantu warga, dan menjaga ibunya dengan lebih hati-hati. Tapi kadang, saat malam mulai turun dan kabut dari arah gunung menyelimuti desa, Damar masih merasa ada yang mengawasinya. Ia sering bermimpi berada di dunia merah itu lagi. Suara-suara tawa dan tangisan masih sering datang lewat mimpi. Tapi kini, ia tak merasa takut, karena ia tahu, selama ia tidak mengambil apa yang bukan haknya, ia akan tetap aman. Namun suatu pagi, Mbah Warti datang kembali ke rumah. "Mereka belum selesai, Mar," ucapnya pelan sambil duduk di tikar bambu. "Kamu berhasil keluar, tapi satu bagian dari dirimu masih ada di sana." Damar hanya menunduk. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Mbah Warti menatapnya dalam. "Tutup semua celahnya. Tutup jalan mereka masuk ke sini. Ada satu ritual terakhir. Pada malam bulan mati, Damar dan Mbah Warti melakukan upacara penutup di kaki pohon randu tua. Di sanalah dulu Damar pertama kali melihat burung hantu bermata merah, pertanda pesugihan itu. Mereka menanam sesajen berisi semua benda yang pernah dibeli dengan uang misterius. Sisa beras, bungkusan daging, dan satu lembar uang 50.000 terakhir yang ditemukan. Mbah Warti membacakan doa, sementara Damar menahan napas, merasakan dunia menjadi hening. Tiba-tiba, angin berhenti. Daun tidak bergerak, udara menegang. Lalu suara itu muncul. "Samar, kami akan menunggu. Jika ketamakan datang lagi." Api dupa padam seketika. Lalu semuanya kembali seperti semula. Tahun-tahun berlalu. Damar kini dikenal sebagai pemuda tangguh dan bijak di desanya. Ia tak lagi tergoda oleh uang mudah. Ia membuka kebun kecil bersama ibunya, menjual hasil tani sendiri, dan membantu warga yang kesulitan. Ia sering bercerita pada anak-anak muda yang mulai tergoda jalan cepat. Uang yang datang tanpa keringat, selalu minta bayaran lebih mahal dari yang kita sangka, katanya. Desa di lereng Gunung Lawu itu perlahan pulih dari bayang-bayang pesugihan. Tapi orang-orang masih ingat cerita Damar, tentang uang yang jatuh dari langit, dan harga yang harus dibayar jika kita terlalu mudah menerimanya. Suatu malam,
Saat Damar duduk di beranda rumahnya bersama Bu Darmi, mereka menyesap teh hangat sambil menatap langit berbintang. "Ibu masih ingat malam itu?" tanya Damar pelan. Bu Darmi mengangguk, memegang tangan anaknya erat. "Ibu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ibu tahu, kamu udah menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga dari hidup kita." Damar tersenyum. "Bukan uang yang bikin kita hidup, Bu, tapi cinta." Dan malam itu, angin dari arah Gunung Lawu berhembus tenang, bukan membawa teror, tapi kedamaian. Tamat.